Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Handi Susanto, LPSE Provinsi Banten. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pejabat pengadaan membuat paket pengadaan langsung. Jadi pada video sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana PPK membuat paket pengadaan langsung. Jadi prosesnya paket pengadaan langsung ini dibuat terlebih dahulu oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian setelah dilengkapi beberapa berkas seperti HPS, kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis dan gambar, kemudian juga data pendukung HPS disiapkan oleh PPK, kemudian dibuat paketnya. Lalu PPK akan membuat surat pemberitahuan kepada pejabat pengadaan bahwa paket pengadaan langsung sudah dibuatkan oleh PPK. Untuk selanjutnya dilanjutkan pembuatan paket oleh pejabat pengadaan. Nah, hari ini kita akan menjelaskan bagaimana pejabat pengadaan melanjutkan pembuatan paket pengadaan langsung sampai nanti paket ini diumumkan dan para penyedia barang jasa yang terundang pada paket ini dapat mengikuti atau dapat mendaftar pada paket pengadaan langsung tersebut. Lalu bagaimana caranya? Kita langsung saja ke aplikasi. Setelah mendapatkan surat pemberitahuan dari pejabat pembuat komitmen atau PPK bahwa paket sudah dibuatkan, maka pejabat pengadaan akan login ke sistem LPSE dengan klik login, kemudian masukkan user ID pejabat pengadaan, kemudian masukkan password, lalu pilih non penyedia, dan klik login. Maka pejabat pengadaan akan masuk ke sistem SPSE. Untuk melanjutkan pembuatan paket, pejabat pengadaan akan klik di menu daftar paket. Kemudian di sini ada non-tender, kita lihat di sini ada satu paket paling atas ya, yaitu belanja cetak dengan metode pengadaan langsung, statusnya draft, kemudian di sini ada tombol buat non-tender. Maka pejabat pengadaan dapat langsung melengkapi paket yang sudah dibuat oleh PPK di tombol ini, klik buat non-tender. Kemudian akan tampil informasi paket non-tender atau paket pengadaan langsung. Kita lihat di sini kode paketnya, kemudian nilai HPS-nya yang sudah dibuatkan oleh PPK, kemudian nama paket, belanja cetak, lalu metode pengadaan. Di sini disebutkan jasa lainnya dengan metode pengadaan langsung. Ini bisa dirubah oleh pejabat pengadaan kalau misalnya ada ini salah misalnya mau diganti, misalnya di sini jenis pengadaannya bukan jasa lainnya misalnya diganti dengan pengadaan barang, konstruksi atau yang lainnya. Kemudian metode pengadaannya juga bisa diganti, bukan pengadaan langsung, misalnya penunjukan langsung. Jadi ini dua metode yang berbeda antara pengadaan dan penunjukan langsung. Sebelumnya sudah dijelaskan juga apa perbedaan pengadaan langsung dengan penunjukan langsung, dapat dilihat di video sebelumnya. Oke ya, kita pilih mana. Kalau tidak ada perubahan, kita close. Kalau ada perubahan, kita simpan. Kemudian kualifikasi usaha. Nah, dilihat dari nilai paketnya di bawah 2,5 miliar, maka ini usaha kecil. Dapat kita pilih kualifikasi usahanya perusahaan kecil. Kemudian kita buat jadwal. Jadi kita buat jadwalnya, ini tugasnya daripada pejabat pembuat komitmen. Diklik, kemudian di sini kita lihat ada 5 tahap dalam pembuatan jadwal pengadaan langsung. Yang pertama, upload dokumen penawaran. Jadi langsung pada upload dokumen penawaran. Sebelumnya, bahwa nanti para penyedia yang terundang, itu akan otomatis terundang
melalui sistem dan akan masuk ke email dan inbox di penyedianya, sehingga penyedia dapat mendaftar dan langsung melakukan upload dokumen penawaran. Oke, kita buat di sini upload, kita laksanakan misalnya dikasih waktu 1 hari. Jadi posisi sekarang ini kita lihat tanggalnya 2 Juli misalnya. Kita buat di sini tanggal 3 Juli untuk upload. Mulai dari malam sampai 3 Juli lagi, malam lagi. Jadi 1 hari full ya. Kita kasih tanggal 3 Juli juga, mulai dari 00 sampai 23.59. Kemudian pembukaan, untuk pembukaan ini harus hari kerja dan jam kerja. Misalnya hari Senin ya. Hari Senin kita pilih tanggal 6. Kemudian ini tidak perlu lama, sebetulnya cukup 10 atau 15 menit. Bisa juga 20 menit. Oke lah, kita buat 30 menit dari jam 7 misalnya ke jam 8 sampai jam 8.30. Nggak perlu terlalu lama. Kemudian evaluasi penawaran, ini tergantung dari penyedia yang terundang. Semakin banyak penyedia yang terundang, semakin lama untuk evaluasi. Jadi kita pilih misalnya 1 hari saja atau 2 jam saja bisa. Bisa juga di hari yang sama. Jadi setelah pembukaan tanggal 6, ya mulai dari jam 8, tadi ditutupnya pembukaannya sampai jam 8.30, kemudian kita buka jam 8 atau jam 9 ya. Kita buat jam 8.30, oke. 8.31. Jadi setelah dibuka, langsung kita bisa melakukan evaluasi. Ini kita kasih waktu sampai sore ya. Kita pilih tanggal 6 juga, kemudian sampai hari kerja, jam kerja, yaitu sekitar jam 15 misalnya. Kemudian untuk klarifikasi, ini membutuhkan waktu, apalagi kalau penyedia yang terundang, lokasinya jauh, maka kita kasih kesempatan waktu untuk datang. Jadi klarifikasi dan teknis dan negosiasi ini kita undang untuk datang bertatap muka. Untuk di sini sekaligus kita klarifikasi teknis, negosiasi, juga pembuktian kualifikasi. Jadi oleh sebab itu penyedianya harus datang dan ketemu untuk melakukan klarifikasi teknis, negosiasi, sekaligus pembuktian kualifikasi. Oleh sebab itu kita kasih waktu. Jadi tidak bisa hari yang sama dengan evaluasi, kecuali penyedianya dalam lokasi yang berdekatan, di lokasi yang sama. Misalnya kita kasih waktu 1 hari, besoknya tanggal 7, waktunya sekitar jam, misalnya jam 10, sampai sore ya, kita pilih juga tanggal 7, kemudian sampai jam 15. Ditunggu proses diundang nanti klarifikasi dan negosiasi teknis. Setelah dilakukan klarifikasi negosiasi teknis, di tahap ini juga nanti akan dilakukan pembuktian, kemudian dilakukan juga penetapan pemenang. Jadi sekaligus pada tahap klarifikasi negosiasi teknis ini. Kemudian setelah ditetapkan, berikutnya bisa dilakukan penandatanganan kontrak. Jadi besoknya, tanggal 8 misalnya, mulai dari jam 8 pagi misalnya, ini juga harus hari kerja, jam kerja, sampai bisa 14 hari setelahnya. Jadi dari tanggal 8 bisa sampai tanggal misalnya beberapa hari setelahnya. Jadi kita pilih misalnya sampai tanggal 15. Ya. Ini juga harus hari kerja, jam kerja.
Dengan demikian maka kita sudah membuat jadwal untuk tahap proses pengadaan langsung, di mana jadwalnya kita lihat di sini tadi ada 5 tahap. Yang pertama upload dokumen penawaran, di mana undangan atau pendaftaran itu tidak dilakukan otomatis. Jadi bagusnya di upload ini juga diperpanjang. Jadi diberi waktu bukan cuma satu. Ini contoh ya. Diberi waktu 1 atau 2 hari agar penyedia dapat mendaftar. Kemudian langsung melakukan upload, kemudian setelah di-upload langsung bisa dibuka, sebetulnya bisa di hari yang sama, tetapi kita bedakan harinya, besok harinya di jam 8 sampai jam 8.30. Jadi tidak perlu terlalu lama karena dibuka secara otomatis oleh sistem. Kemudian evaluasi penawaran cukup 1 hari, kemudian klarifikasi. Jadi ini tergantung kepada banyaknya penyedia yang kita undang. Semakin banyak tentu membutuhkan waktu untuk melakukan evaluasi penawaran. Kemudian klarifikasi teknis dan negosiasi, jadi ini bisa dilakukan hari berikutnya karena butuh waktu untuk mengundang dan penyedia akan datang pada jadwal yang sudah kita tetapkan untuk melakukan klarifikasi teknis, negosiasi, dan juga pembuktian, serta nanti sekaligus nanti ditetapkan sebagai sebagai pemenang. Lalu berikutnya penandatanganan kontrak. Jadi kalau kita lihat jadwalnya di sini tidak butuh waktu yang lama, 1 hari untuk upload, kemudian dibuka di hari kedua dan dievaluasi juga di hari kedua, kemudian dibutuhkan klarifikasi di hari ketiga. Lalu selanjutnya bisa dilakukan penandatanganan kontrak. Nah, untuk penandatanganan kontrak ini juga bisa dilakukan di hari yang sama dengan klarifikasi negosiasi. Jadi bisa dalam waktu 3 hari proses pengadaan langsung ini bisa selesai. Bahkan bisa dalam waktu 1 atau 2 hari bisa dilakukan. Kalau memang penyedianya tidak terlalu jauh, dekat, dan terbiasa melakukan proses ini. Oke, demikian cara membuat jadwalnya, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kita kembali, kita lengkapi lagi data berikutnya. Jadi tadi setelah kita lengkapi metode pengadaannya, baik itu jenis pengadaan dan metode pengadaan, lalu kita lengkapi kualifikasi usaha, kemudian jadwal, lalu kita lengkapi dokumen pemilihan atau dokumen lelang kalau dulu disebut. Kalau ini sekarang dokumen pemilihan atau dokumen pengadaan langsungnya. Jadi ini nanti sebagai acuan para peserta untuk dapat mengikuti proses ini. Ini juga menjadi acuan oleh pejabat pengadaan untuk melakukan evaluasi. Jadi apa yang sudah ditetapkan di dokumen ini yang akan kita evaluasi nanti. Kita lihat di sini ada kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis dan gambar. Di sini sudah tercentang, berarti sudah di-upload oleh PPK ya. Kita bisa lihat, kita klik sini kelihatan ini nama file yang sudah di-upload. Nah, disarankan kepada ini wajib dibuka oleh pejabat pengadaan, dibuka, dibaca, dipelajari kakaknya sehingga dapat menentukan persyaratan-persyaratan lainnya. Oke, kemudian juga rancangan kontrak ini juga bisa dilihat bisa kita koreksi dan disampaikan kembali ke pejabat pembuat komitmen. Ini ya, bisa kita download, nanti kita baca, dipelajari untuk dapat menentukan nanti persyaratan-persyaratan lain di luar ini. Jadi di sini yang harus dilengkapi pada dokumen kualifikasi adalah pertama persyaratan kualifikasi. Jadi ini kewenangannya pejabat pengadaan untuk menentukan persyaratan kualifikasi perusahaan peserta yang dapat mengikuti. Kemudian masa berlaku penawaran, ini juga ditentukan oleh pejabat pengadaan. Lalu dokumen teknis. Jadi kalau kita ketahui bahwa dokumen penawaran itu ada 3 jenis. Yang pertama penawaran administrasi, kemudian ada penawaran teknis, dan penawaran harga. Jadi ada 3 jenis
3 bagian dari penawaran. Jadi bukan cuma penawaran harga, tetapi ada administrasi dan teknis. Nah, di sini dokumen teknis juga ditentukan oleh pejabat pengadaan, apa saja. Nanti kita bisa lihat. Kemudian, dan informasi lainnya. Jadi cukup ini yang wajib, yang dikasih bintang merah ini berarti wajib kita upload. Kita coba yang pertama, persyaratan kualifikasi. Kita klik. Sini akan muncul jenis izin usaha. Jadi kita sesuaikan dengan pekerjaannya. Misalnya pekerjaan tadi adalah belanja cetak. Jadi untuk cetak berarti perusahaan harus memiliki percetakan. Dengan izin usaha misalnya SIUP. Kemudian klasifikasinya percetakan. Kemudian izin lain yang dibutuhkan misalnya TDP atau situ misalnya. TDP. Sama misalnya di TDP-nya percetakan. Lalu di sini sudah ditetapkan, sudah ditentukan, jadi ini wajib memiliki NPWP, sudah dicentang. Kemudian melunasi kewajiban pajak tahun terakhir, tinggal kita lengkapi apa saja kewajiban pajaknya, misalnya SPT pajak ya, tahunan, diminta tahun sebelumnya 2019. Kemudian yang bersangkutan dan manajemen tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pilot dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan. Ini nanti penyedia harus membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan. Ini kita syaratkan, ini wajib. Jadi penyedia nanti harus membuat surat pernyataan di bawah diketik, kemudian dikasih materai sebagai pernyataan ini, nanti kewajiban. Ini syarat wajib. Lalu yang berikutnya tidak masuk daftar hitam atau tidak dalam blacklist. Ini juga nanti dibuat oleh penyedia surat pernyataannya. Jadi ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyedia untuk dapat mengikuti supaya bisa lolos pada pengadaan langsung ini. Ini syarat-syarat kualifikasi perusahaannya. Syarat lain bisa pengalaman pekerjaan. Kalau kita mau syaratkan, tentunya tinggal dicentang, lalu pengalaman pekerjaannya apa? Kita tuliskan pengalaman jenis. Jadi harus punya pengalaman di bidang percetakan juga, sesuai dengan paket pekerjaannya. Kalau tidak, misalnya kita memberikan kesempatan kepada perusahaan baru yang tidak memiliki pengalaman, tetapi memang bidang usahanya di percetakan, kita bisa hilangkan. Jadi untuk perusahaan baru, berdiri selama 3 tahun masih boleh dapat lulus pada pekerjaan yang tidak membutuhkan pengalaman. Jadi kita bisa hilangkan. Begitupun syarat lainnya, misalnya tenaga ahli bisa kita tentukan, kemudian tenaga teknis, kemudian ada kemampuan yang bisa kita tambahkan di sini. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas. Kalau kita mau mensyaratkan ini, tentunya harus koordinasi dengan PPK, apakah dibutuhkan atau tidak. Kemudian apabila ada syarat lainnya yang harus kita tentukan, tambahkan, kita bisa tambahkan di sini. Misalnya kita contoh tambah syarat, kita centang, lalu kita syaratkan misalnya surat dukungan atau referensi bank. Misalnya. Jadi apabila perusahaan ini tidak memiliki alat, dapat meminta dukungan atau surat dukungan dari yang memiliki alat. Nanti kalau dia menang pada pekerjaan ini, dia dapat didukung dengan dipinjamkan alat atau disewakan alat kepada perusahaan yang menang ini. Ini contoh salah satu. Ini tinggal lalu kita simpan. Kalau tidak, jadi kita hilangkan centangnya. Demikian ya. Untuk syarat-syarat lainnya bisa ditambahkan juga. Tambahkan lagi.
Oke, lalu kita simpan. Jadi sudah ditentukan persyaratan kualifikasi sudah tersimpan ini. Jadi penyedia yang mengikuti nanti yang terundang harus memiliki SIUP dengan kualifikasi percetakan, kemudian tanda daftar perusahaan, kemudian punya NPWP, melunasi pajak minimal SPT tahunan 2019, kemudian surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, dan surat pernyataan tidak masuk daftar hitam. Ini jadi hanya beberapa saja untuk contoh latihan ini. Izin usaha ada 2, kemudian NPWP, lalu pajak, kemudian surat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak masuk daftar hitam. Hanya 5 syarat yang kita tentukan. Lalu kita simpan. Setelah disimpan, kita kembali. Di sini sudah kita tentukan, kelihatan di sini sudah tercentang atau terchecklist. Kemudian syarat berikutnya adalah masa berlaku penawaran, berapa hari yang kita tentukan. Ini merupakan administrasi penawaran. Jadi kalau di bawahnya ada teknisnya, ini administrasi. Lalu harganya di mana? Harga sudah nanti otomatis di HPS. Nanti ada rincian barangnya, satuan dan penawarannya apa nanti tinggal ditentukan. Sudah dimasukkan daftar kuantitasnya di HPS. Oke, kita lanjutkan. Untuk masa berlaku penawaran, kita klik di sini. Kita tentukan masa berlaku penawaran, berapa hari. Jadi sebetulnya fungsi masa berlaku penawaran itu adalah untuk menjamin harga yang ditawarkan ini berlaku atau sampai berapa hari. Jaminan bahwa harga tidak berubah selama beberapa hari ini. Jadi ini biasanya masa berlaku penawaran ini sampai dengan kontrak. Jadi kalau sudah dikontrak nanti sudah dijamin di kontrak harganya, tidak bisa berubah. Nah, sebelum kontrak, jadi mulai dari menawar sampai ke kontrak, maka ditentukan masanya. Jadi kalau kita lihat jadwalnya, tadi kan cuma singkat, cuma 2 hari. Jadi bisa 3 hari dari mulai penawaran sampai kontrak tadi 3 hari. Tapi lebih aman kita lebih, misalnya 7 hari saja kita tentukan. Lalu kita simpan. Nah, penyedia yang mengikuti nanti harus membuat masa berlaku penawaran ini pada surat penawarannya harus 7 hari. Kalau tidak 7 hari, tidak sama dengan yang ditentukan oleh pejabat pengadaan, maka akan gugur. Kemudian selanjutnya, penentuan dokumen teknis. Di sini sudah disebutkan, dikasih clue di sini ada, tinggal kita pilih atau bisa kita tambahkan. Di sini dokumen teknis, jadi tadi sudah kita tentukan administrasi, yaitu masa berlaku penawaran, dan surat penawarannya nanti tentu akan otomatis di sistem, jadi tidak perlu diketik. Kemudian kita hanya menentukan teknisnya. Yang pertama dibutuhkan adalah spesifikasi teknis dan identitas. Jadi kita barangnya, misalnya tadi pekerjaannya percetakan, pengadaan belanja percetakan. Kita mau cetak kop surat misalnya tadi, atau cetak. Nah, spesifikasi kop suratnya atau yang lain-lainnya disebutkan di sini. Jadi penyedia nanti harus menyampaikan speknya, misalnya kop suratnya dengan kertas ukuran F4 atau A4 beberapa gram gitu ya, harus ditentukan di sini. Kemudian jadwal penyerahannya. Jadi ini jadwal harus dibuatkan. Jadi kalau kita syaratkan jadwal, maka penyedia yang menawar nanti harus membuat jadwal penyerahan sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan di dalam kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis yang diupload oleh PPK. Kemudian apakah ada bagian yang disubkontrakan, tinggal ditentukan. Ini biasanya untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian apakah perlu brosur dan gambar, kita tentukan. Misalnya perlu, jadi penyedia yang menawar harus menampilkan brosur atau gambar-gambar cetakan yang akan dibuat. Kemudian apakah ada jaminan pernah jual atau garansi? Karena bukan barang, jadi ini tidak perlu. Apakah ada asuransi? Tinggal ditentukan. Apakah ada butuh tenaga teknis? Kemudian apakah perlu perhitungan tingkat komponen dalam negeri? Tinggal ditentukan. Oke, untuk latihan ini kita tentukan hanya 3, spesifikasi teknis, jadwal, dan brosur. Kalau sudah, kita simpan.
Nah, di sini juga ada tambahan untuk harga. Di sini ada daftar kuantitas dan harga. Daftar kuantitas dan harga ini adalah rekap daftar harganya kalau misalnya rinciannya terlalu banyak. Kalau kita lihat tadi di kalau kita lihat di APS-nya untuk belanja ini hanya sedikit. Jadi hanya 4 atau 5 item sehingga tidak dibutuhkan daftar kuantitas dan harga. Kemudian analisa harga satuan. Ini biasanya untuk pekerjaan konstruksi. Karena pekerjaan konstruksi, harga satuan tidak dari satu item saja. Jadi dibutuhkan analisa dari mana dapat harganya sehingga harga satuannya, sehingga dapat dipahami. Misalnya dalam membuat 1 meter tembok itu harganya bermacam-macam. Ada harga material, materialnya ada pasir, ada semen, ada upah, faktor upah, dan faktor bahan, sehingga perlu dihitung analisa harga satuan. Jadi untuk pekerjaan barang atau jasa lainnya ini tidak dibutuhkan. Atau dilihat apakah memang dibutuhkan atau tidak, dianalisa saja. Kemudian rincian komponen remunerasi person ini khususnya untuk pekerjaan konsultan. Jadi ini tidak kita pakai, lalu kita simpan. Setelah itu kita kembali. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah ditentukan semua, sudah diisi, yang wajibnya ya. Tapi belum selesai. Di sini kita harus mengupload. Apa yang harus diupload? Jadi ini adalah hal-hal yang penting, poin penting yang harus dilengkapi di dalam dokumen pemilihan. Lalu ada hal-hal lain yang biasanya ada di standar dokumen pemilihan atau SDP yang sudah dikeluarkan oleh LKPP atau SDP untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, SDP itu harus diupload. Jadi SDP-nya diedit, disesuaikan dengan pekerjaan ini, kemudian diupload. Jadi informasi penting lainnya, itu ada di sini, nanti di SDP-nya. Jadi ini informasi yang paling penting, dan yang penting lainnya harus kita upload di sini. Jadi kita upload, kita tuliskan sekaligus nomornya, misalnya nomor dokumen pemilihannya, tanggalnya, lalu kita pilih standar dokumen pengadaan yang sudah dibuat PDF, yang sudah kita edit, dan kita sesuaikan dengan paket pekerjaannya. Kita pilih filenya, misalnya di sini tidak ada, kita coba cari di SDP di sini. Contoh ya. Nah, SDP-nya kita upload dalam bentuk PDF, lalu kita upload. Itu di sini akan berubah menjadi dokumen pemilihan. Kalau kita lihat dokumen pemilihan ini nanti bisa dibuka oleh penyedia, kita lihat tampilannya seperti ini. Jadi apa yang kita sampaikan tadi, di sini kelihatan dokumen pemilihan lengkapnya ada di SDP, kemudian ada masa berlaku penawaran 7 hari, lalu dokumen penawaran teknis yang harus disiapkan oleh penyedia dalam bentuk PDF nanti ada 3. Yang pertama spek teknis dan identitas, kemudian jadwal penyerahan dan pengiriman barang, kemudian 3 brosur atau gambar. Ini syarat teknis yang harus disiapkan dalam bentuk PDF oleh penyedia, nanti ini yang diupload. Jadi kalau ini tidak diupload, maka penyedianya akan gugur. Begitupun dengan administrasi, di sini ada masa berlaku penawaran 7 hari. Kalau tidak sama dengan ini, maka bisa digugurkan. Atau kurang dari 7 hari bisa digugurkan. Kalau lebih bagaimana? Lebih bisa diluluskan. Lalu persyaratan kualifikasi di sini sudah ditentukan, kemudian KAK yang diupload oleh PPK dapat didownload, kemudian rancangan kontrak juga, kemudian harganya ini. Ini yang harus ditawar oleh penyedia nanti. Jenis barangnya, kemudian satuannya, lalu volumenya. Tinggal dimasukkan harga satuan oleh penyedia nanti. Jadi demikian, ini dokumen pemilihannya sudah kita buat ya. Lalu kita kembali ke paket tadi. Setelah itu, di sini ada survei harga pembanding. Jadi kita lihat di sini ada data dukung HPS. Jadi sebelumnya PPK sudah mengupload data dukung HPS. Kita lihat data dukungnya, ternyata survei informasi harga. Jadi berdasarkan survei itulah dibuatkan HPS
Sehingga PPK ada dasarnya atau data dukungnya. Kalau ditanya dari mana HPSA, dari hasil survei dari beberapa penyedia. Nah, survei pembanding ini, atau kalau dari data dukung HPS, ini masuk ke survei pembanding di pejabat pengadaan. Ini jadi di sini pejabat pengadaan diminta untuk melakukan survei lagi. Jadi bisa melakukan survei lagi untuk melengkapi survei. Jadi di sini data pendukung, kalau kita lihat di sini sudah survei informasi harga. Jadi data pendukung ini bukan cuma dari survei pasar, bisa juga dari kontrak sebelumnya yang sejenis, atau bisa juga dari daftar harga satuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bisa juga berdasarkan harga satuan yang dikeluarkan oleh asosiasi. Jadi bisa dari berbagai cara, yaitu untuk data dukung HPS. Nah, untuk lebih kompetitif, maka pejabat pengadaan bisa melakukan survei harga pembanding lain. Jadi bisa diklik di sini, kemudian setelah disurvei, dijadiin hasilnya dibuatkan dalam bentuk PDF, lalu diupload di sini. Jadi bisa melengkapi survei harga yang disampaikan oleh PPK. Jadi sini ada dua survei. Yang pertama, survei data dukungnya berupa survei tadi yang dilakukan oleh PPK. Kemudian untuk lebih kompetitif, dilakukan survei lagi oleh pejabat pengadaan. Jadi misalnya tadi data dukungnya tadi hasil survei dari PPK ada 3 penyedia yang disurvei. Kemudian disurvei kembali, disurvei lagi oleh pejabat pengadaan, ada 5 penyedia. Berarti total yang disurvei adalah 8 penyedia. Sehingga lebih kompetitif dibandingkan 3 penyedia. Nah, dari 8 penyedia itu, dari hasil survei 8 penyedia tersebut tadi, dapat ditentukan mana yang paling murah. Kita lihat yang paling murah yang mana. Kemudian dari yang paling murah itulah dapat diundang pada penyedia ini. Jadi kita dasar untuk mengundang atau memilih penyedia berdasarkan survei pembanding atau data dukung yang disampaikan oleh PPK. Jadi misalnya tadi ada 8 penyedia yang sudah disurvei. Jadi 8 yang termurah siapa? Biasanya diambil 3 terendah. Jadi dari 8 itu 3 terendahnya kita undang. Oke, kita pilih misalnya di sini. Pilih penyedia. Lalu kita pilih penyedia. Jadi sebetulnya di sini penyedia yang mau diundang itu sudah kita tentukan perusahaannya, PT-nya, CP-nya siapa dari hasil survei tadi. Sehingga di sini kita tinggal cari penyedianya, bisa melalui NP saja, NPWP. Jadi yang diundang itu udah tahu NPWP-nya, CP-nya apa, NPWP-nya apa, kita bisa tahu. Atau nama perusahaannya, bisa langsung kita ketik nama rekanannya. Jadi di sini adalah menu pencarian, jadi nggak usah diisi semua, kabupaten diisi, nama perusahaan, NPWP, izin usaha nggak usah diisi semua. Jadi cukup dari NPWP saja misalnya, atau nama perusahaannya saja, gitu ya. Nah, untuk latihan ini kita gunakan izin usahanya saja. Sehingga muncul penyedia-penyedia yang mau kita undang, yang sudah kita survei tadi, 3 terendah perusahaannya siapa saja. Misalnya kita undang perusahaan rekanan 224, kemudian rekanan 192, lalu rekanan 203. Jadi ini penyedia yang sudah kita survei, kemudian masuk ke 3 terendah. Jadi 3 terendah perusahaan, ini yang kita undang, yaitu 224, 192, 203. Ini contoh ya, kalau sebenarnya ini nama perusahaan. Misalnya CP Maju,
CP Sejahtera, PT Berkah misalnya. Lalu kita pilih, kita simpan. Kita pilih seperti ini, lalu kita simpan. Oke, sudah dipilih, lalu kita kembali. Maka di sini kita lihat sudah ada 3 penyedia yang kita undang. Dasarnya apa? Dasarnya dari survei pembanding. Lebih banyak yang kita undang lebih baik. Jadi kalau kita undang tadi 8, kita survei 8, kita undang 3. Boleh juga kita undang semuanya. Jadi 8 penyedia itu kita undang. Siapa tahu dari hasil diundang ini, dia berubah harganya. Jadi kita survei harganya, harga ke-8, tapi setelah kita undang, dia bisa berubah. Jadi ini teknis untuk mengundang penyedia. Dasarnya apa? Berdasarkan hasil survei harga pembanding. Semakin banyak yang kita undang, semakin bagus. Nah, setelah kita lengkapi semua, maka di sini akan muncul fakta integritas. Jadi pejabat pengadaan diminta untuk membaca dan menyetujui ini, bahwa tidak akan melakukan praktek KKN, kemudian melaporkan kalau mengetahui ada KKN terjadi, kemudian akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, profesional, untuk memberikan hasil yang baik. Kemudian apabila melanggar 1, 2, 3 yang di atas, maka bersedia menerima sanksi. Ini adalah fakta integritas yang wajib dipatuhi oleh pejabat pengadaan. Dengan menyetujui fakta integritas ini, ya, kita langsung mengumumkan. Jadi setuju dan langsung mengumumkan paket pengadaan yang sudah kita buat ini. Kita klik di sini, mengumumkan paket non-tender. Oke, sampai di sini maka paket ini sudah kita buat dan sudah tayang di halaman depan. Kalau kita logout, keluar ya, kita lihat di sini ada paket belanja cetak dengan jenis pengadaan jasa lainnya. Berarti sudah selesai pembuatan paket dan pengumuman paket. Oke, demikian cara pejabat pengadaan membuat paket, melengkapi paket, mengundang dan mengumumkan paket ini pada sistem LPC. Mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.